saudara, senang sekali saya Maria Matatua kembali menemani Anda di Berita Ambon. Sejumlah informasi menarik telah dirangkum oleh tim redaksi kami dan berikut berita utama hari ini. Unjuk rasa kecam dugaan pelecehan seksual oleh dosen di Universitas Patimura Ambon nyaris ricuh. Diguyur hujan deras, sejumlah ruas jalan dan permukiman di Seram bagian barat terendam banjir. Puluhan lapak pedagang di Pasar Mardika Ambon porak-poranda diterjang angin. Dan jagalah saudara-saudara perempuan saudara-saudara. Puluhan mahasiswa Universitas Patimura Ambon berunjuk rasa mengecam dugaan pelecehan seksual oleh dosen di kampus. Mahasiswa mengecam Rektor Unpati Freddy Leiwakabesi karena dinilai lamban menuntaskan kasus dugaan pelecehan seksual di kampus negeri terbesar di Maluku ini. Dalam orasinya, demonstran mendesak Freddy Leiwakabesi memberhentikan dosen yang diduga melecehkan mahasiswi di kampus. Unjuk rasa nyaris ricuh saat polisi menyingkirkan ban bekas yang dibakar mahasiswa di pintu masuk kampus. Beberapa minggu yang lalu, Unpati terjadi kasus pelecehan seksual, tepatnya di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Nah, tetapi setelah ada 3 kali gerakan, kasus ini seakan-akan diabaikan oleh pihak universitas. Kasus ini diabaikan. Bahkan pihak universitas telah mengeluarkan SK Rektor nomor 732/2024 tentang Dewan Sidang Kode Etik untuk penanganan kasus pelecehan seksual, tetapi sampai saat ini tidak dilaksanakan. Sidang kode etiknya tidak dilaksanakan. Sebenarnya undangannya tepat pada tanggal 6 hari Senin kemarin, tetapi entah dengan alibi apa sampai saat ini Belum ada pihak realisasi. universitas belum melaksanakan sidang kode etik. Setelah berunjuk rasa, demonstran membubarkan diri dengan harapan kasus dugaan pelecehan seksual yang mencoreng nama baik kampus segera dituntaskan. Tim Liputan melaporkan dari Ambon. Kami mengajak bapak-bapak, ibu-ibu, saudara semua, mari kita menghitung keras kepada kaum Zionis yang tidak punya hati nurani kepada saudara kita yang ada di Palestina saat ini. Warga Muhammadiyah yang terdiri dari pelajar, mahasiswa serta dosen Universitas Muhammadiyah berunjuk rasa mengecam agresi Israel ke Palestina. Para demonstran mengutuk keras serangan Israel yang tiada henti ke Palestina sejak 7 Oktober silam hingga menewaskan puluhan ribu warga Palestina. Unjuk rasa ini dipusatkan di Komplek Perguruan Muhammadiyah kawasan Warak, Kebun Cengkeh, Kota Ambon. Berbagai orasi kecaman terhadap Israel pun bergantian dilakukan orator. Para demonstran mendesak kekejaman di Palestina segera dihentikan, serta meminta Israel diseret ke Pengadilan HAM Internasional atas kejahatan kemanusiaan. Serangan, penindasan, pengusiran, dan pembunuhan dilakukan Israel terhadap rakyat Palestina. Sejak 7 Oktober 2023 hingga saat ini, agresi dan serangan militer Israel terhadap warga Palestina merupakan serangan yang paling keji, biadab dan brutal dalam sejarah konflik Israel dan Palestina. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan pressure terhadap dunia maupun terhadap pemerintah Indonesia dalam konteks untuk bagaimana mengupayakan agar peristiwa yang ada di Gaza antara Palestina atau ada HAM sama Israel itu akan dihentikan. Dalam kesempatan ini, demonstran juga melakukan penggalangan dana dari para peserta demo dan pengguna jalan untuk disumbangkan kepada rakyat Palestina. Tim Liputan melaporkan dari Ambon. Maka dari itu, Banjir menerjang kawasan Piru, Kabupaten Seram bagian barat. Banjir juga mengakibatkan lalu lintas di sekitar Tugu Inaama, pusat kota Piru, ibu kota Kabupaten Seram bagian barat terganggu. Pengendara yang melintasi kawasan ini pun harus mengurangi laju kendaraannya agar tidak sampai celaka.
Selain jalan raya, puluhan rumah serta lahan pertanian di kawasan ini juga terendam banjir setinggi 50 cm. Banjir disebabkan curah hujan tinggi 2 hari terakhir ditambah mampetnya drainase. Saya masyarakat SPB, saya ingin supaya jalan ini dibuat road supaya jangan airnya terhambat di sini sehingga masyarakat tidak bisa lewat. Kalau Parabita secepatnya pemerintah Kabupaten SPB mengambil langkah untuk membuat road supaya kita bisa lewat dengan baik, masyarakat SPB bisa nyaman, bisa aman. Kami pengguna jalan dan khususnya pengendara baik roda 2 maupun roda 4 sangat berharap ada perhatian khusus dari pemerintah Kabupaten Seram bagian Barat guna mengantisipasi dan melakukan langkah cepat untuk mengantisipasi dan merespon hal yang terjadi. Warga mendesak pemerintah daerah segera memperbaiki drainase agar banjir tidak terulang. Tim Liputan melaporkan dari Seram bagian Barat. Jembatan beton berukuran 20 meter di Desa Waihatu, Kecamatan Kairatu Barat, Kabupaten Seram bagian Barat ambles akibat banjir. Akibatnya aktivitas lalu lintas dari dan ke lahan pertanian di Desa Waihatu terganggu. Padahal jembatan beton yang berada di areal pertanian ini merupakan akses utama warga. Kalau kondisi hujan yang berlebihan pasti bisa ambruk ini. Hujan terus banjir terus dia ini kan. Mungkin pasir dia terkikis akhirnya terturun. Supaya katong akses di kebun di sawah enak, supaya nggak terlalu kepikiran toh. Akses jembatan ini sudah berapa lama dikerjakan? 20 tahunan kan, Bang. Sekitar 20 tahun. Sudah mengalami kerusakan juga ya ketika musim hujan ini. Iya begini. Ya kondisinya seperti ini sudah. Lihat. Warga mendesak pemerintah daerah segera membangun jembatan darurat ini agar warga bisa kembali beraktivitas dengan lancar. Ongen Pesireron melaporkan dari Seram bagian Barat.